Hai, penonton setia Mandop Channel, apa kabar kalian pada saat ini? Kami keluarga besar Mandop Channel mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Kali ini tim Mandop Channel kembali mengemas cerita Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit. Cerita ini bermula pada zaman Tete Tatum. Zaman Tete Tatum ini adalah zaman di mana postur-postur tubuh manusia berukuran lebih besar. Penasaran dengan ceritanya? Mari siapkan cemilan dan minuman agar mendengar ceritanya lebih rileks dan santai. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke ceritanya. Selamat menonton. Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit. Pada zaman dulu, zaman Tete Tatum, sebelum Belanda masuk ke Kalimantan Tengah, dan sebelum adanya yang namanya Damang, Temenggung, Singa dan Mangku. Pada saat itu cuman ada gelar Dambung dan Nyai. Pada zaman dulu ada seorang Dambung yang bernama Dambung Untung dan istrinya Nyai Ratu Bahara, dan mereka berdua memiliki dua orang anak. Anak pertamanya bernama Duhung Menteng dan anaknya kedua bernama Intan Samben. Singkat cerita, pada saat itu Nyai Intan ini menjadi incaran buaya besar itu karena kecantikan dari Nyai Intan itu, sehingga buaya yang berada di Sungai Rakumpit itu selalu ingin mengincar Nyai Intan, dan buaya ini adalah buaya terbesar yang ada di Sungai Rakumpit dan raja di sungai itu. Dan buaya ini bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan di suatu malam Nyai Intan bermimpi buaya besar, dan pada pagi harinya Nyai Intan menceritakan mimpinya ini kepada orang tuanya. Di dalam mimpinya itu Nyai Intan menceritakan bahwa ada sosok pria yang ingin mengambil dia, dan sosok pria ini adalah buaya, kata Nyai Intan, dan saat dia muncul di hadapan saya dia menggunakan pusu pinang agar saya tidak bisa melihat wujud aslinya, dan orang tuanya pun tidak terlalu merespon dan menanggapi perkataan dari Nyai Intan ini. Singkat cerita, suatu ketika di suatu hari Dambung Untung dan istrinya lenggah karena pada waktu itu di desa itu penduduk desa sibuk menanam padi, maka Dambung Untung dan istrinya ikut ke sawah untuk melihat pekerjaan orang-orang menanam padi, dan pada saat itu Nyai Intan tidak ikut. Singkat cerita, pada saat itu Nyai Intan yang ditinggalkan di rumah bersama dengan pengawal-pengawal dan jipen ayang yang sebaya dengan Nyai Intan itu, dan pada saat itu juga perasaan Nyai Intan ini merasa panas, dan ingin sekali mandi. Dan pada saat itu ada telaga yang tidak jauh dari rumah Dambung Untung, dan di telaga itulah Nyai Intan ini mandi, dan pada saat itu pula Nyai Intan ini hilang dan ditelan buaya. Dan buaya itu pun bilang dialah yang mengambil Nyai Intan. Dan pada saat itu juga banyak orang-orang yang sakti untuk memanggil buaya yang menelan Nyai Intan itu, tetapi buaya ini juga sakti tidak dapat dipanggil dengan mudah, jadi bukan buaya sembarangan. Lalu setelah itu beberapa hari menunggu, hari ketiga masih tidak ada reaksi. Semua cara digunakan untuk menangkap buaya ini, memasang perangkap buaya dan pancing buaya, dan menyakang. Pada saat menyakang ini umpannya bermacam-macam seperti babi, ayam, monyet, dan sapi. Dan pada hari ketujuh juga belum ada salah satu umpan yang dimakan. Melihat seperti itu Duhung, kakak dari Nyai Intan ini, berangkat semedi untuk mencari petunjuk menabur beras seperti menaja antang. Singkat cerita, dan dapatlah petunjuk sehingga masih ada harapan. Dan pada malam harinya Duhung bermimpi bertemu dengan sosok pria tua muncul di hadapannya dan berkata, "Coba kamu lihat buaya itu," kata pria tua kepada Duhung. Dan saat Duhung melihat ke arah yang ditunjuk oleh pria tua itu, Duhung melihat sosok manusia pria bukan buaya, dan di sana terlihat ramai seperti desa. Lalu Duhung pun bertanya kepada pria tua itu, "Bagaimana caranya agar aku bisa mengambil adikku ini?" kata Duhung. Dan kata pria tua itu, "Tidak ada acara lain kamu mengambil adik kamu, kecuali kamu bisa mendapatkan burung tabuan. Dari semua binatang yang ada di bawah langit ini semua sudah pernah dimakan oleh Raja Buaya itu. Dan ada satu umpan yang memang manjur karena kalau buaya ini tadi tidak memakan umpan ini maka dia akan kepuhunan, yaitu burung tabuan karena burung ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah buaya itu memakannya. Dan apabila kamu Duhung sanggup dan bisa mendapatkan burung tabuan itu maka burung tabuan itulah yang akan jadi umpannya. Dan apabila umpan itu nanti dimakan oleh Raja Buaya itu, maka kamu Duhung harus menyelam ke dalam sungai itu dan kamu lempar semua buaya yang ada di dekat Raja Buaya itu karena sang rajanya ada di bawah buaya-buaya lainnya dan ditindih oleh ratusan buaya sehingga Raja Buaya itu tidak kelihatan." Singkat cerita,
Saat Duhung terbangun dari mimpinya, Duhung pun segera berangkat berburu mencari burung tabuan sesuai petunjuk yang dia dapat dari mimpi tadi malam. Singkat cerita, setelah berburu 1-2 hari burung tabuan itu berhasil Duhung dapatkan, dan segera Duhung memasang burung tabuan itu menjadi umpan untuk menangkap Raja Buaya itu. Dan pada besok harinya melihat umpan yang dipasang kemarin sudah tidak ada dan melihat rotan itu tadi sudah kencang berarti buaya itu sudah terkena umpan itu. Dan dengan cepat pula Duhung langsung lompat ke dalam sungai itu untuk mengusir dan melemparkan buaya-buaya itu dari atas badan Raja Buaya. Saat semua buaya itu pergi Duhung sentak kaget karena melihat buaya yang amat besar. Menurut cerita taring buaya itu sebesar buah mentimun batu, atau sebesar paha manusia. Singkat cerita, saat Duhung naik ke atas jukung atau perahu Duhung menarik tali rotan itu, Raja Buaya itu pun memberikan perlawan terhadap Duhung sehingga jukung atau perahu mereka diseret mudik ke Sungai Salam sehingga 3 kali bolak-balik diseret, dan pada ketika itu buaya ini berhenti menyeret mereka. Pada saat buaya itu diam dan Duhung pun langsung terjun ke dalam air dengan membawa tiruk atau tombak, Duhung masuk dari bawah buaya itu dan Duhung langsung menombak dada buaya tersebut dan buaya itu pun akhirnya mati. Dan setelah buaya itu mati, buaya itu ditarik ke pinggir sungai karena buaya ini besar sehingga tidak biasa ditarik sampai ke darat atau ke atas tanah. Setelah buaya ini berada di pinggir sungai Duhung pun mengambil sebuah kayu tamehas, dan Duhung membuka mulut buaya itu dan kayu tamehas ini digunakan untuk menahan mulut buaya ini agar tidak tertutup. Setelah mulut buaya itu terbuka Duhung pun masuk ke dalam perut buaya itu untuk mengambil adiknya Nyai Intan. Dan saat Duhung melihat Nyai Intan ini yang berada di dalam perut buaya itu Nyai Intan tersebut tidak basah sama sekali baju yang digunakan Nyai Intan pun tidak ada air setetes pun. Dan Duhung memeluk adiknya dan dia merasakan suhu badan Nyai Intan ini masih hangat dan masih baru saja meninggal. Nyai Intan ini meninggal karena terkena tiruk atau tombak yang Duhung tombak ke dada buaya. Duhung pun keluar dengan mengendong adiknya, dan mengobati adiknya sehingga tidak bisa untuk diselamatkan. Nyai Intan dimakamkan sesuai adat dan agama pada zaman dulu. Agama pada zaman dulu adalah agama Kaharingan. Setelah dimakamkan, dan 7 tahun kemudian lalu dilakukan lagi proses tiwah, dan sandung Nyai Intan ini berkaki tunggal dan tinggi sandung itu 5 meter berbahan kayu ulin. Dan sandung ini dipenuhi dengan ukiran sehingga di kaki sandung ini ada diukir gambar buaya besar, singkat cerita. Setelah bertahun-tahun sehingga muncul Kayau Asang, dan Dambung Untung dan istrinya beserta Duhung mereka pindah desa menghindari dari Kayau Asang, dan mereka pun membangunkan betang dan mereka pun pindah ke tumbang Sungai Salam. Jadi Sungai Salam ini kalau sekarang terletak agak belakang desa Mungku Baru. Dan bentuk bukti hingga sekarang masih ada di tumbang Sungai Salam itu masih banyak kayu ulin besar-besar sehingga tempat itu menjadi tempat yang dilindungi dan kayu yang berada di situ tidak boleh diambil. Cerita selesai dan tamat.